Baik, ini Bu Ika record. Nanti kalau ada yang tidak mengikuti, mudah-mudahan nanti bisa putar ulang recordnya. Teman-teman, mata kuliah kita pada semester ini yaitu pengantar pendidikan. Pengantar pendidikan ini mata kuliah mudah insya Allah. Asalkan satu, mau baca, mau mikir. Udah itu aja. Jadi mudah, mau baca, mau mikir, itu insya Allah gampang. Nah, tujuan dari mata kuliah ini itu memberikan wawasan bagi mahasiswa kependidikan tentang seluk-beluk pendidikan. Jadi memberikan wawasan. Nah, teman-teman ini kan nanti harapannya jadi seorang guru. Sekarang kalau teman-teman di Curalele kayaknya rata-rata sampun guru nggih. Nah, itu dengan membahas mata kuliah ini, kita itu jadi tahu ya seluk-beluk. Contohnya begini, apa sih pengertiannya pendidikan? Kemudian asas-asas pendidikan itu apa? Kemudian misalkan contohnya sistem pendidikan nasional itu seperti apa gitu. Kenapa kita harus tahu seluk-beluknya? Harapannya begini, ketika kita menjadi seorang guru dalam proses pembelajaran kita nanti itu, kita tahu dasarnya. Oh, kenapa sih kalau ngajar itu harus ada pendahuluannya, ada apersepsinya. Kemudian setelah apersepsi baru penyampaian materi. Kenapa harus begitu? Gitu. Jadi tidak asal terus ngajar menyampaikan materi gitu mboten. Karena apa? Ketika kita melaksanakan sesuatu dan kita tahu landasannya, kita tahu alasannya kenapa begini, kenapa begitu, itu harapannya kita akan melaksanakannya dengan baik karena tahu alasannya kan, gitu. Nah, kira-kira materi apa yang akan kita bahas di sini? Ini ada nanti yang akan kita bahas adalah hakikat manusia. Mungkin ada yang bisa menjawab. Judulnya pengantar ke pendidikan. Tapi pembahasan pertama adalah hakikat manusia. Ada apa itu? Apa korelasinya? Atau apa hubungannya? Silakan yang ada yang mau urun rembuk bisa raise hand. Ada Mashkur Al-Ghazali, ada Siti Maftuhah, ada Siti Sofia, ada Sofia, ada Syamsul Anas, ada Dimas Wahyu, ada Imam Hambali, ada Khuzaimah, Lailatul Karimah, ada Mas Fathur. Silakan, Bu Ika tunggu satu orang. Kita ini kan mata kuliahnya pengantar pendidikan. Tapi kenapa pembahasan pertama itu justru tentang manusia? Apa kaitannya? Coba ada Mas Yusuf Afandi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar pendidikan, tapi judul pertama adalah hakikat manusia. Manusia pada hakikatnya itu terlahir yang mana tidak tahu apa-apa, nanti setelah proses perkembangan bisa tahu apa-apa, tapi harus ada pengantar pendidikan, Bu. Jadi pas bisa mengetahui itu namanya apa atau itu pengertian apa harus melalui pengantar pendidikan. Begitu mungkin, Bu. Ya, mungkin terima kasih Mas Yusuf sudah mau merespon pertanyaan Bu Ika. Kira-kira apa kesimpulannya barusan ya? Imam Hambali bisa mengulangi mungkin? Manusia lahir itu tidak tahu apa-apa, gitu nggih? Barusan itu intinya.
Jadi, supaya bisa tahu apa-apa dalam perkembangan hidupnya, harus mengalami pendidikan. Gitu Iya, nggak Bu. ya? Betul sekali. Betul sekali. Eh, baik. Ada lagi mungkin kelompok mbak-mbak, silakan. Ada Mbak Huzaimah, ada Lailatul Karimah, ada Siti Sofia, Anggraini, monggo. Eh, terima kasih ya Mas Yusuf ya sudah mau merespon pertanyaan Bu Ika. Jadi manusia itu objek dari pendidikan. Pendidikan itu yang bisa melaksanakan ya manusia. Baik dia itu berperan sebagai peserta didik, atau berperan sebagai pendidik, atau berperan sebagai tenaga kependidikan, ya manusia. Ya, pendidikan itu memang yang melaksanakan manusia, bukan 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 makhluk yang lainnya gitu. Jadi, kenapa pembahasan pertama di pengantar pendidikan itu ya hakikat manusia. Ya, benar juga tadi. Ya, karena memang manusia itu lahir tidak tahu apa-apa, maka supaya dia bisa melaksanakan kehidupannya dengan baik, maka dia harus melaksanakan proses pendidikan. Dan yang harus kita tahu, proses pendidikan itu tidak harus yang di sekolah. Karena jalur pendidikan itu kan ada berapa? Ada jalur pendidikan formal, ada jalur pendidikan non-formal, dan ada jalur pendidikan apa? Formal, non-formal, dan apa Sohib Al-Fakih? Formal, non-formal, dan apa? Imam Hambali mungkin? Dan informal. Nggih, betul. 100. Jadi, ada jalur formal, non-formal, dan informal. Betul. Baik, setelah kita membahas manusia, nanti kita akan membahas ini, baru membahas hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan itu lebih kepada definisi. Sakjane pendidikan iki opo sih gitu. Itu lebih ke definisi. Nah, setelah kita memahami definisi, nanti kita membahas landasan pendidikan, kemudian ada asas-asas pendidikan, kemudian ada aliran pendidikan, ada lingkungan pendidikan, kemudian di sini ada permasalahan pendidikan, terus kita membahas sistem pendidikan nasional, kemudian pendidikan dan pembangunan. Di poin ini nanti insya Allah kita akan membahas apakah ada hubungannya antara pendidikan dan pembangunan. Apakah ada hubungannya antara pembangunan dan pendidikan? Apakah kedua-duanya itu saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya? Kalau misalkan model pembangunannya seperti ini, maka sistem pendidikannya bagaimana? Gitu. Insya Allah kita akan membahas itu. Kemudian tema berikutnya adalah unsur-unsur pendidikan. Jadi pendidikan itu sebenarnya terdiri dari berapa unsur sih? Gitu. Kemudian kita ngomongin pendidikan karakter yang sebelum kurikulum merdeka itu ada K13 ya namanya ya. Itu yang poinnya adalah pendidikan karakter. Dan yang eh, tema yang nomor 12 ini kita akan membahas permasalahan pendidikan dan tentunya permasalahan pendidikan itu sangat dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman sekarang dengan sebelum sekarang tentunya memiliki permasalahan pendidikan yang berbeda. Jalur pendidikan pun juga mempengaruhi permasalahan pendidikan, gitu.
Kemudian ada kurikulum pendidikan, jadi kita akan membahas kurikulum pendidikan. Kita insya Allah akan membahas beberapa jenis kurikulum, kemudian juga kita akan membahas pengertian kurikulum, kita akan membahas manfaat kurikulum, gitu. Kaitannya kurikulum dengan proses pembelajaran itu apa? Dan kemudian temanya adalah pendidikan sepanjang hayat. Jadi ada konsep yang kita mengenal dalam proses pembelajaran itu apa? Long life education. Ya, jadi pendidikan sepanjang hayat. Kalau konsep apa ya? Utlubul apa? Ada yang tahu? Utlubul ilma minal mahdi ilal apa? Minal lahdi. Gimana Imam? Silakan diulangi. Ilal lahdi. Ayo coba. Siapa barusan? Yusuf ya? Yusuf atau Sahib yang berbicara? Silakan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi gitu ya? Iya. Benar gitu. Jadi tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Nah itu sebenarnya juga dengan konsep long life education atau pendidikan sepanjang hayat. Jadi tidak ada istilahnya pendidikan itu cukup sampai SD, cukup sampai SMA, atau cukup sampai jenjang sarjana. Habis itu nggak usah melaksanakan pendidikan, tidak. Jadi ya pendidikan itu mulai dari lahir sampai meninggal. Ya cuman kita kembali lagi. Jalur pendidikan itu ada 3. Formal, non-formal, dan informal. Nah, informal itu nanti ya akan proses pendidikan yang sampai sepanjang hayat. Non-formal juga mungkin begitu. Non-formal misalkan di tempat kursus-kursus gitu. Lembaga pendidikan. Itu beberapa poin pengenalan tentang mata kuliah kita. 15 16 karena satu semester kita ada 16 pertemuan ya. Itu nanti dipakai UTS dan UAS gitu. Bu Ika berharap nanti ketika UAS kita bisa bertemu tatap muka mungkin di kampus. Teman-teman yang dari Curah Lele ini kan harus tahu dong kampusnya gitu ya. Gimana? Bersedia nggak? Mungkin khusus UAS. Nanti kita agendakan UASnya kapan. Harapan Bu Ika sih, bayangan Bu Ika itu UASnya itu nanti lisan gitu. Jadi tatap muka. Biasanya kan UAS take home, bikin makalah dikirimkan gitu kan. Nah, harapan Bu Ika, mata kuliah ini yang lakukan secara online, kali waktu mungkin UAS, itu nanti kita lakukan tatap muka tapi di kampus. Gimana? Setuju kah? Oke, diamnya itu berarti. Mas Bali gimana? Kalau diam itu berarti iya kayaknya ya. Mas Syukur? Iyalah. Ya, sekali-kali 16 pertemuan, masa nggak pernah ketemu gitu kan? 16 pertemuan mungkin nanti satu pertemuan ketika UAS, mereka undang teman-teman untuk datang ke kampus gitu. Ke kampus 2 lah ya, di daerah Kaliurang. Nanti di situ sekalian nanti apa namanya konfirmasi kehadiran gitu, tanda tangan di absen. Sekarang sudah nggak musim tuh tanda tangannya titik-titik gitu, nggak musim. Tanda tangan sekarang harus pakai paraf minimal. Nah itu kalau nggak ketemu gimana? Gitu ya. Jadi insya Allah nanti diagendakan. Bu Ika sudah membayangkan nanti UASnya itu pertama UTS. UTS-nya nanti bayangan Bu Ika bikin soal. Kalau dari 14 ini mungkin setiap kalau UTS itu harusnya kan ujian tengah semester ya. Tapi bayangan Bu Ika begini teman-teman. Nanti ada beberapa tahapan. Tahapan pertama
Bu Ika bikin soal yang di situ ya tidak bikin makalah atau membuat artikel bukan, tapi lebih kepada pemahaman konsep. Kalau misalkan satu tema itu ada soalnya 3 soal, contohnya jelaskan permasalahan pendidikan yang sangat urgent yang harus segera diselesaikan di tahun ini. Tuh, contohnya begitu. Nah, itu nanti di Bu Ika kirimkan soalnya, kemudian teman-teman kerjakan. Nah, nanti waktu UAS, itu nanti antara teman-teman yang lain saling bertanya. Gitu. Bayangan Bu Ika sih gitu. Misalkan nih, Ahmad Saifuddin atau siapa? Misalkan siapa yang on kamera ini ya? Kok nggak ada yang on kamera ini? Nah, Yusuf Afandi misalkan. Nanti Yusuf Afandi maju ke depan. Nanti silakan teman-temannya bertanya kepada Yusuf Afandi, tapi pertanyaannya yang sudah ada di soal gitu. Begitu. Bayangannya sih begitu. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, Allah takdirkan ketemu gitu ya. Jadi nanti kita agendakan untuk UAS mudah-mudahan bisa bertemu gitu. Mungkin itu teman-teman. Enggak. Iya. Terkait UAS, terkait apa itu namanya? Pertemuan sesuai hasil kesepakatan pesantren dan kampus, itu biasanya dosen datang ke kampus gitu, Bu Ika. Oh, dosen yang datang ke sana? Iya, Bu. Waduh. Itu hasil kesepakatan. Kemarin kan Bu Ika pernah ke pesantren juga? Enggak sih, waktu itu gini sempet apa namanya ini masa pertemuan tatap muka gitu. Masa pertemuan online gitu kan. Terus Iya. Sebenarnya ini yang untuk ini pun kalau pihak pesantren bersedia Bu Ika datang ke sana itu sebenarnya juga diizinkan sama pihak prodi gitu. Tapi Bu Ika pikir kalau bisa online nggak apa-apa lah, mungkin UAS-nya saja gitu ke sana. Gitu. Ya kalau misalkan UAS-nya saja Mas Yusuf dan teman-teman ke kampus itu masa nggak boleh sih? Nggak diperkenankan Boleh ya? sebenarnya Bu, tapi melihat kesibukan mereka masing-masing, Masya Allah, mereka kan punya anak didik di kamarnya masing-masing, Bu. Tidak boleh ditinggalkan sebenarnya. Satu kali pertemuan dalam satu semester biar tahu kampus. Ya nanti monggo di apa namanya diagendakan. Ya kan kita nggak ngerti ini masih berapa lah 3 bulan atau 4 bulan ke depan ya. Kali-kali Insyaallah, Bu. bareng datang ke kampus. Sudah pernah tahu kampus 2 kan? Pernah. Ya kampus 1? Belum, Bu. Wah, belum Mbak Anggreni belum pernah kampus 2. Belum tahu pintunya, Bu. Tahu gerbangnya cuma Gemelar aja posang itu. Kampus 1 Saya sudah pernah pernah datang tahu? ke kampus 2 loh, Bu. Nah, nanti insya Allah begitu wes. Saya pesankan sama Mas Yusuf, monggo dikoordinasikan nanti ketika UAS datang ke kampus sekali aja tuh ya. Gitu ya. Ya kalau Bu Ika Insyaallah. sudah pernah tahu Insyaallah. curah lele dong. Jadi teman-teman yang datang ke kampus ya. Waktu UAS saja untuk ini verifikasi apa namanya? Absen sama itu tadi nanti UAS. Oke? Mas Yusuf gimana? Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Musyawarah dulu. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Insya Allah 4 bulan ke depan gitu. Mungkin itu ya teman-teman untuk perkenalan kita. Mau langsung materi atau kita cukupkan? Lanjut. Oke, kalau lanjut ini kayaknya habis ini nanti kita buka lagi linknya ya. Kalau lanjut berarti langsung materi. Baik, insya Allah itu ada yang mau ditanyakan?